وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dengan kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin ke-41. Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun, dan syafaat yang disimpan oleh Rasulullah SAW bagi mereka, itu bagi umatnya, adalah hak. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian poin yang berikutnya, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun, dan perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya adalah hak. Ini yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, yang merupakan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tadi tentang masalah syafaat. Disebutkan di sini dalam syarahnya, asy-syafa'atu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Di sini yang dibahas berkaitan dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya pada hari kiamat nanti yang memberikan syafaat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat akan berikan syafaat, para nabi akan berikan syafaat, demikian pula orang-orang yang beriman. Namun yang dibahas di sini adalah syafaat khusus yang dimiliki atau yang Allah berikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu itu anwa, ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam bentuknya. A'zamuha syafa'atuhu li ahli al-mauqif jami'an hatta yafsirallahu bainahum. Syafaat yang pertama, dan ini yang paling utama dan yang paling agung, yaitu syafaat beliau kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar ketika mereka menunggu untuk diputuskan perkara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah manusia datang kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Adam pertama kali, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan mereka. Namun Nabi kita Muhammad SAW, yang ini menunjukkan akan kemuliaan beliau dan keutamaan beliau dibandingkan dengan semua para anbiya, maka beliau pun datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengatakan, irfa ra'sak wa satu tawashatu syafa. Angkatlah kepadamu, mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hamba-hambanya. Dan ini merupakan syafaat yang paling besar, yang paling agung,
yaitu pada waktu di padang mahsyar. Makanya syafaat ini dinamakan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung karena mencakup seluruh umat manusia, karena para anbiya tidak sanggup untuk mewujudkannya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini yang merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita dibandingkan dengan para anbiya sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Kata ulama yang dimaksud di sini adalah asy-syafa'atu al-udhma, syafaat di pada masa nanti. Wa yasa fayaqulullahu alahu. Ya, Allah berfirman kepada Nabi SAW setelah beliau sujud kepadanya, isfa tu syafa'. Bila syafaat atau mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Wa hiya sabitatun bila raib. Syafaat udhma ini suatu hal yang tetap, yang harus diyakini, tidak boleh diragukan, karena hadisnya dalam Sahih Bukhari. Wa haqqun bila main, dan ini adalah syafaat yang hak, tidak boleh juga diragukan. Ini syafaat Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man tasawat hasanatuhu wa sayi'atuhu, yaitu syafaat Nabi SAW bagi orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu setara dengan timbangan amal kejelekannya. Nah, ini dimasukkan kemana? Ke surga atau neraka? Kebaikannya dan kejelekannya, ya kalau bisa dikatakan 50-50. Mau kemana dia? Maka dengan syafaat Nabi SAW, orang itu pun masuk ke dalam surga Allah SWT. Ini yang kedua. Wa minha, yang ketiga, wa minha syafa'atu fi aqwamin umira bihim ilan nar. Kemudian diantaranya, yaitu diantara syafaat Nabi SAW, yaitu syafaat beliau untuk sekelompok manusia, tentunya dari orang-orang yang beriman, fi aqwamin umira bihim ilan nar. Mereka ini layak dan patut untuk masuk neraka. Sebetulnya seperti itu. Kejelekan mereka sangat banyak. Namun sebelum mereka masuk ke neraka, mereka dicegah dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Sudah hampir masuk neraka, namun dengan syafaat Nabi SAW, mereka pun dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ini yang ketiga. Wa minha, yang keempat, syafa'atuhu fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fawqa ma yastahiq, yaitu syafaat Nabi SAW dalam mengangkat derajat orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Syafaat Nabi SAW dalam mengangkat derajat para penghuni surga di atas apa yang mereka layak untuk menyandangnya. Seperti yang kita yakini, surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Al-Firdaus, surga Al-Firdaus. Seseorang, sebetulnya misalnya dia di tingkat yang paling bawah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syafaat Nabi SAW, dia ditingkatkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa minha syafaatu sallallahu fi qaumin yadkhuluna jannah bighairi hisab. Disebutkan juga oleh para ulama di antara syafaat Nabi SAW, yaitu syafaat beliau bagi sekelompok manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya Ukasha bin Mihsan. Ketika Rasulullah menceritakan tentang adanya 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhu, engkau di antara mereka. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa al-azab. Kemudian yang berikutnya, wa minha syafa'atuhu fi takfifil azab amman yastahiqu, yaitu syafaat Nabi SAW untuk memperingan azab bagi yang telah berhak untuk mendapatkannya. Ini diantaranya paman beliau Abu Thalib, yang mana
dia adalah orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat dahsyat azabnya. Akan tapi dikarenakan syafaat Nabi SAW, beliau pun diringankan azabnya, hanya ditaruh di permukaan dari api neraka. Nanti akan kita jelaskan perinciannya. Wa minha syafa'atuhu li jamil mu'min fi dukhulil jannah. Demikian pula di antara syafaat Nabi SAW, yaitu syafaat beliau bagi semua orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga. Yang mana dikatakan atau dengan ungkapan lain, Nabi SAW itulah orang pertama kali yang membuka pintu surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya pula, wa minha syafa'atu li ahli kabair min ummati yakhrujuna minan nar. Yaitu syafaat Nabi SAW bagi para pelaku dosa besar dari umatnya. Mereka sudah masuk ke dalam api neraka, namun dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW. Ini diantara syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata para ulama, ada 3 yang khusus bagi beliau. Tadi ada berapa kurang lebih? Ada 7 ya? Ya. Yang 3 itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Para malaikat, para anbiya tidak memilikinya. Yaitu tadi syafaatul uzma. Ini hanya khusus bagi Nabi SAW. Yang kedua, syafaat beliau kepada paman beliau. Yang ini khusus bagi Nabi SAW. Yang mana ini bagi orang kafir yang dikhususkan Allah SWT, meskipun dia tidak bisa keluar dari api neraka. Sebagian orang mungkin mengatakan, bukankah Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidaklah bermanfaat syafaat orang yang memberi syafaat bagi orang yang kafir. Namun dikatakan para ulama, syafaat Nabi kepada paman beliau ini pengecualian. Karena apa? Ada dalilnya yang mengecualikan dari keumuman ayat tersebut. Dan itu pun apa? Tidak sampai mengeluarkannya dari api neraka. Cuma apa? Diringankan saja azabnya di dalam api neraka. Kemudian syafaat yang khusus bagi Nabi SAW juga adalah syafaat untuk apa? Membuka pintu surga. Ini kata ulama, 3 syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang lainnya itu juga bisa memberikan. Seperti mengeluarkan penghuni api neraka yang masih ada sedikit keimanan. Para pelaku dosa besar dari orang yang beriman. Itu dikeluarkan juga oleh selain Nabi kita Muhammad SAW. Namun yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW tadi 3. Syafaatul uzma, syafaat bagi paman beliau, dan syafaat untuk membuka pintu surga. Kullu hadil anwa'i sabitatun lahu sallallahu alaihi wasallam bimuqtada al-akhbar as-sahihah. Semua bentuk syafaat tadi itu yang dimiliki oleh Nabi SAW ini sabitah, artinya wajib untuk ditetapkan sesuai dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Namun di sini karena namanya sarah singkat, ya apa tidak disebutkan semua dalil-dalilnya. Namun ada semua dalil-dalilnya yang as-sahihah. Di antaranya Rasul mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian dikatakan di sini, ghairu annaha la takunu illa bi idznillah ta'ala. Namun semua syafaat ini, syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat ini, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syafaat itu asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan izin kepada para anbiya, kepada para malaikat atau orang beriman untuk memberikan syafaat kepada orang yang berhak mendapatkannya. Asalnya siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pada waktu syafaatul uzma, Rasul tidak langsung
memberikan syafaatul uzma tadi. Namun apa? Meminta kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi yang diizinkan baginya. Maka dari sini oleh para ulama mengatakan syarat orang itu mendapatkan syafaat ada dua, yaitu yang memberikan syafaat mendapat izin dari Allah, dan yang diberi syafaat itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat Nabi SAW, itu yang pertama syaratnya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada para pelaku dosa besar tersebut yang sudah masuk dalam api neraka. Namun Allah memilih dari orang-orang apa? Yang diridhoinya. Dan Allah tidak ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid kepadanya. Makanya kata para ulama, ada cara atau trik untuk orang itu bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dan yang utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul SAW mengatakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan dan diyakini sekaligus apa? Diamalkan konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Khalisan min qalbihi. Dia mengucapkannya dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kata para ulama, maksudnya orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW, yaitu orang yang jauh dari kesyirikan dan kemunafikan. Ini yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka Allah tidak akan mungkin memberikan syafaat para anbiya tersebut kecuali bagi orang-orang yang bertauhid, yang jauh daripada kemunafikan, artinya kemunafikan yang besar. Tentunya sekali lagi dikecualikan siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Kemudian di antara kata ulama cara mendapatkan syafaat Rasul SAW yaitu apa? Mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Khususnya dalam hal-hal yang ditekankan oleh Rasul SAW untuk orang itu bisa mendapatkan syafaat beliau. Di antaranya memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Namun dengan salawat yang masyru'ah, yang ada tuntunannya dari Rasul SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, "Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah, aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah, aktsaruhum alayya sholatan." Ya, kita lanjutkan lagi. Rasul SAW mengatakan, "Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku yaitu orang yang paling memperbanyak sholawat kepadaku. Namun sekali lagi sholawat yang masyru'ah, yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Demikian pula dengan orang itu memperbanyak salat sunnah. Pernah suatu saat seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mohon untuk engkau memberikan syafaatmu pada hari kiamat nanti." Maka Rasul mengatakan, "Fa'inni bikasrati sujud." Bantulah aku, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat-salat yang nafilah, kata para ulama. Demikian pula diantaranya rutin atau membaca zikir selesai al-azan.
Rasul mengatakan, man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqama mahmudan lil wa'ata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Rasul mengatakan, barang siapa yang selesai azan, ya artinya selesai mendengarkan azan, dia mengucapkan doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tama, dan seterusnya, maka Rasul mengatakan halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka diberikan kepadanya syafaat kepada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Suatu yang sangat terkadang diremehkan oleh sebagian orang, namun paling sangat besar mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Demikian pula di antara cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat, yaitu ini bagi yang mampu untuk melaksanakannya, yaitu meninggal di kota Al-Madinah. Ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga Rasul mengatakan, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u lahu yaumal qiyamah, atau fa inni asfa'u liman yamutu fiha. Barang siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah, hendaklah dia meninggal di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat bagi yang mati di kota Al-Madinah. Ini di antara keutamaan kota Al-Madinah. Namun bukan apa, mau meninggal di sana kemudian bunuh diri, tidak. Justru akan jauh dari syafaat Nabi SAW. Ini di antara cara mendapatkan syafaat Ar-Rasul SAW, dan syaratnya dari ada dua, mendapat ridha dari Allah dan izin dari Allah SWT. Tentunya semua itu dengan usaha, dengan kita berusaha mendapatkan syafaat tersebut dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat nabinya kepada kita semuanya. Kemudian kata pengarang di sini, fa ya haqqun la raiba fihi. Syafaat-syafaat ini adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya, ghair annaha la takunu illa bi idznillah taala. Namun semua itu tidak bisa terrealisasi, terwujud kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi ada dua, ridho dari Allah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua syarat ini pun Allah firmankan dalam surat An-Najm. Kalau tadi ayatnya ada beberapa, namun Allah menggabungkan dua syarat tersebut dalam surat An-Najm. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit dan bumi yang, atau berapa banyak malaikat yang di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali bagi yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan asy-syafa'ah, yang masih berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir, yaitu kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak, diantaranya adanya syafaat. Dan ini juga dicantumkan oleh para ulama, khususnya untuk membantah sebagian kelompok, diantaranya kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah, yang mereka secara khusus menolak, mengingkari tentang adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar pada hari kiamat, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam api neraka. Maka ketika ada dalil-dalil yang menyatakan akan adanya syafaat bagi para penghuni api neraka dari pelaku dosa besar itu, mereka pun tidak mau menerimanya karena bertentangan dengan akidah mereka. Sekarang kita masuk lagi pada poin berikutnya tentang masalah al-mitsaq, yaitu perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya untuk bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb-nya dan sesembahannya. Kata pensara di sini, Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wal mitsaqu haqqun. Perjanjian itu adalah hak, artinya perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan anak keturunan Adam alaihissalam. Ini tentunya sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa alladhi aqadahu Allah Ta'ala min Adam alaihissalam wa dzurriyyatihi hina masa dhahrahu biyadihi. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Adam dan keturunan Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala masaha mengusap punggung Nabi Adam dengan tangannya, maka fakharajat minha kullu nasmatin hiya kainatun ila yaumil qiyamah. Maka keluarlah setiap jiwa yang akan diciptakan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Ini kata ulama dinamakan alamul arwah, ya, adanya alam arwah sebelum adanya alamu al-ajsad, sebelum adanya alam jasad. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah mengambil perjanjian dari anak Adam tersebut atau dari manusia semuanya, meskipun mereka belum diciptakan. Ini semuanya harus kita yakini karena adanya ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah yang sahihah, dan juga sudah kita jelaskan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun Allah belum menciptakan manusia itu sendiri, Allah telah mengambil perjanjian dari mereka. Adapun kaif bagaimananya, kita katakan apa? Wallahu a'lam. Namun cukup kita meyakini ini termasuk kejadian hal-hal yang gaib. Fa aqada 'alaihimul ahda annahu rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari mereka, yaitu bahwasanya Allah adalah Rabb-nya mereka. Sebelum manusia terlahir ke dunia ini, mereka sudah dengan fitrahnya meyakini Allah adalah Rabb mereka. Yang selanjutnya apa? Harus menyatakan Allah sesembahan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim fasyahidu. Allah pun apa? Mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka bersaksi Allah adalah Rabb-nya mereka, sesembahannya mereka. Wa hadha huwal mitsaqul awwal. Inilah perjanjian pertama yang Allah ambil dari Bani Adam tersebut. Wa huwal mazkur fi qouli ta'ala, dan perjanjian ini tersebut di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari Bani Adam, dari anak-anak Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, wa asyhadahum, dan Allah mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri. Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka pun mengatakan bala syahidna, benar, dan kami telah menyaksikannya. Ini merupakan apa? Fitrahnya manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan dari fitrah, karena memang sebelumnya manusia sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh-pengaruh yang lainnya, terkadang fitrah manusia pun atau tergeser ataupun berubah menjadi kekufuran, kemunafikan, dan lain sebagainya. Padahal secara asalnya manusia telah bersaksi Allah satu-satunya Rabb mereka, satu-satunya sesembahan mereka. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, yang pertama, syafa'atu Rasulullah SAW li ummati haqqun. Syafaatnya Rasulullah SAW bagi umatnya adalah hak. Wal misaqul azali ala Adam wa dzurriyyatihi hak. Demikian pula perjanjian yang terdahulu yang Allah ambil dari anak Adam atau dari Adam sendiri, itu juga hak, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, tafadhalu. Masalah syafaat Rasul buat orang-orang yang berhak masuk neraka tapi dicegah. Nah, yang maksud saya itu apa, ada kriteria siapa-siapanya di dalam hadisnya? Ini ada pertanyaan tentang apakah ada kriteria. Ya, ada pertanyaan tentang kriteria orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka sebelum masuk neraka mereka dimasukkan ke dalam
surga. Artinya tidak masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang kita ketahui sebagaimana tadi, mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, atau Rasul mendapatkan izin dan Allah meridhoi orang-orang tersebut. Artinya kriterianya itu termasuk bagian daripada syarat-syarat tadi. Yaitu orang itu bertauhid, yaitu mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tentunya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan dalam hadis ya bagaimana ciri mereka itu. Namun dalam hadis yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Rasulullah itu yang bertauhid dan mengamalkan sunnah-sunnah tadi. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaannya sebelum kita lanjutkan? Pertanyaan, syafaat yang diberikan Rasulullah SAW di padang mahsyar itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk umat Rasulullah? Kita tadi sudah mengatakan untuk seluruh umat manusia. Karena mereka pun sudah kita sampaikan tadi datang kepada para anbiya. Mereka seluruh umat yang dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam padang mahsyar atau di dalam di al-mauqif, di seluruh umat manusia. Ini tidak terkecuali orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Dan ini yang sudah mungkin kita sampaikan kemarin dalam penjelasan ru'yatullah, manusia melihat Allah seluruhnya menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari para ulama, bahwasanya semua orang akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut. Ini juga berlaku pada waktu masalah syafaat. Ini juga mungkin bisa dikatakan pengecualian daripada permasalahan orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Ini khususnya adalah ketika mereka masuk ke dalam api neraka. Ini bukan permasalahan mendapatkan syafaat pada waktu di padang mahsyar. Kalau orang kafir di padang mahsyar tetap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dalam artian Allah menyegerakan keputusan mereka. Iya. Untuk menjelaskan syafaat bagi Rasulullah yang khusus ada di bawah pertama bagi paman beliau, yang kedua membuka pintu surga, yang ketiga apa ya? Yang ketiga untuk paman beliau. Saya ulang lagi, yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat untuk paman beliau, dan yang ketiga syafaat untuk membuka pintu surga. Ini yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan lagi. Poin yang ke-43. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa qad alimallahu ta'ala bima lam yazal adada man yadkhulul jannata." Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui jumlah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah. Demikian pula Allah mengetahui berapa jumlah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Fala yazdadu fi dzalikal adadi wa la yanqusu minhu. Tidak akan mungkin bertambah dan tidak akan mungkin berkurang. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui dengan ilmunya yang azali. Kemudian kata beliau, Imam Tahawi rahimahullah meneruskan lagi, wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'alu. Demikian pula Allah mengetahui perbuatan-perbuatan manusia. Atau Allah mengetahui demikian pula perbuatan-perbuatan mereka, senantiasa Allah mengetahuinya ketika mereka melakukannya. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Semuanya akan
dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan bagi mereka. Wal a'malu bil khawatim, dan amal perbuatan itu ukurannya pada akhirnya. Wasa'idu man sa'ida bi qada'illah, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan takdir dari Allah. Wasaqiyu man saqiya bi qada'illah, dan orang yang syaqi, yang dan orang yang celaka, yaitu orang yang celaka dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih pembahasan tentang masalah takdir. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mungkin kalau kita jumlah pembahasan yang paling banyak dalam kitab ini, yaitu pembahasan masalah iman kepada takdir. Namun Al-Imam Tahawi rahimahullah tidak menjelaskan dalam satu tempat, namun di tempat-tempat yang terpisah. Ini semuanya menunjukkan bagaimana pentingnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan karena banyaknya manusia yang juga tidak memahami akan hal ini ataupun menyimpang daripada iman kepada takdir Allah ini. Kita baca syarahnya. Laqad alimallahu ta'ala fil azali adada man yadkhulul jannah min bani Adam. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui dengan ilmunya yang dahulu kala, yang azali, jumlah manusia atau jumlah para penghuni surga dari Bani Adam. Ini sudah kita sampaikan di antara kandungan iman kepada takdir. Yang pertama adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah mengetahui semuanya. Di antaranya Allah telah mengetahui berapa penghuni surga pada hari kiamat kelak. Berapa jumlahnya Allah telah ketahui sekarang. Siapa yang Allah masuk dalam surga, Allah mengetahui, dan tidak akan mungkin bisa berubah. Ini sudah kita sampaikan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan tentang masalah Alkitabah, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan apa? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar. Tidak salah seorang di antara kalian kecuali telah tertulis, tercatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semuanya kita sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemana kita akan kembali? Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memasukkan dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Allah telah mengetahui semuanya dalam ilmunya yang al-azali, yang dahulu kala. Wa adada man yadkhulun nar minhu. Demikian pula Allah mengetahui berapa jumlah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Alima kulla dzalik ala sabilil ijmal wa tafsili ilman taman. Allah mengetahui segala hal tersebut secara terperinci maupun secara global. Tepat sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Tidak akan mungkin bisa berkurang, tidak akan mungkin bisa bertambah. Jangankan masalah masuk surga, masuk neraka. Kita saja sekarang ini telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, dalam takdir Allah. Allah telah mengetahui berapa jumlah yang hadir tempat ini pada hari dan seterusnya. Allah telah mencatat segala-galanya. Ini wajibnya untuk mengimani masalah takdir, masalah ilmunya Allah, masalah catatan takdir Allah, masalah kehendak Allah, dan masalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yazdadu fi adadin wala yanqus. Tidak akan mungkin bertambah ataupun berkurang jumlah mereka. Misalnya saja kalau Allah mengetahui di dalam ilmunya yang azali, yang hadir di tempat ini misalnya hari ini misalnya 50 orang atau kurang dari itu, atau 50 orang sudah, tidak akan mungkin pada waktu hari hanya berubah menjadi 100 atau menjadi 10, tidak akan mungkin. Karena apa? Ilmu Allah pasti tepat. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah itu tidak la yadil, artinya tidak jahil, wala yansa, tidak lupa. Sudah kita sampaikan, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi dengan kelupaan. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan mungkin meleset segala kejadian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullu insanin qad kutiba lahu fi batni ummihi syaqiyun aw sa'idun. Demikian pula setiap orang itu telah tertulis di dalam pada waktu di dalam perut ibunya, ya, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya manusia, kata Rasulullah, kalau sudah sampai usia berapa? 120 hari itu akan ditiupkan roh kepadanya dan akan dituliskan catatan takdirnya tentang amal perbuatannya, tentang ajalnya, tentang rezekinya, juga tentang apa? Bahagia ataukah sengsara. Ini yang sudah kita sampaikan, yaitu yang dinamakan Al-Kitabatu Al-Umriyah. Catatan umurnya manusia, artinya catatan takdir manusia secara individu-individu. Dan sudah pernah kita sampaikan, ada 4 catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Kitabatul Amah, catatan takdir secara umum, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya. Ini takdirnya apa? Tercatat di dalam Lauhul Mahfuz seluruhnya. Mulai dari awal penciptaan sampai manusia masuk surga, masuk ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Ini di Lauhul Mahfuz. Catatan takdir yang umum mencakup seluruh makhluknya. Kemudian catatan yang kedua, Al-Kitabatul Hauliyah. Catatan takdir selama setahun atau tahunan. Yaitu Allah turunkan pada waktu Lailatul Qadar. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan apa? Semua kejadian-kejadian itu. Setiap Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala akan memperinci semua kejadian pada tahun itu. Dan ini tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Al-Mahfuz. Ini hanya sekedar apa? Perincian setiap tahunnya. Ya, tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, catatan apa? Al-Umriyah, yaitu sepanjang usia manusia, tiap individu-individunya, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Ini juga tidak bertentangan dengan yang kedua dan yang pertama tadi. Ini semua hanya perincian-perinciannya saja. Kemudian yang keempat, kata para ulama, yaitu catatan malaikat setiap harinya. Karena malaikat mencatat setiap harinya bagaimana perbuatan seorang hamba, perbuatan kita semua yang baik ataupun yang jelek. Ini semuanya tidak meleset dari apa yang telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya sama. Ini kata para ulama, 4 bentuk catatan takdir. Kemudian kata pengarang di sini, wa kadzalika kutiba fil Lauhil Mahfuz. Demikian pula manusia itu sengsara atau bahagia telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Wala yatabaddalu ilmu Allah taala bidzalika abada. Tidak akan mungkin berubah ilmunya Allah selama-lamanya. Tidak akan mungkin semuanya atau tidak akan mungkin meleset daripada ilmunya Allah. Yang Allah ketahui pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Dia ketahui. Dan ini sudah kita sampaikan, ada sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Di antaranya kelompok Al-Qadariyah, yang pernah kita sampaikan bagaimana sikap Abdullah bin Umar yang sangat keras, sangat tegas dalam menyikapi mereka. Sampai kata Imam Nawawi, ucapan Ibnu Umar itu menunjukkan akan pengkafirannya Abdullah bin Umar terhadap kelompok Al-Qadariyah. Karena mereka mengatakan anal amra unfun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa? Terjadinya. Ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah. Seolah-olah apa? Allah tidak tahu. Seolah apa? Allah jahil. Kecuali setelah apa terjadi baru Allah mengetahui. Ini adalah kekufuran. Makanya para ulama di sini juga bagaimana menjelaskan tentang masalah kewajiban kita mengimani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata pensarah di sini, wa kadzalika af'alul ibadi fima 'alimallahu minhum an yaf'alu. Demikian pula perbuatan hamba-hamba
yang Allah telah ketahui dari mereka ketika mereka melakukannya. Faqad alima subhanahu wa ta'ala af'ala khalqi qabla an yaf'aluha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengetahui perbuatan hamba sebelum mereka melakukannya. Sekali lagi semuanya Allah telah mengetahuinya. Ya, alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa yakun. Semuanya Allah telah mengetahuinya. Alimaha fil azal. Allah mengetahuinya pada ilmunya yang terdahulu. Ilmunya Allah merupakan sifat Allah yang ada sejak dahulu kala sebelum makhluk Allah terciptakan. Wa kataba dzalik. Setelah Allah mengetahui, Allah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua tadi, iman kepada takdir, ilmunya Allah, catatan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran, yaitu lembaran-lembaran dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tercatat, tidak akan mungkin bisa manusia meleset dari takdir Allah tersebut. Ma'sobaka lam yakun yukhti'aka wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Makanya sekali lagi kalau orang itu betul-betul meyakini, mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, seperti sebagaimana yang telah diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan tenang hatinya. Ya, artinya apa? Dia betul-betul memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia telah berusaha sebaik-baiknya. Wa kataba dzalik wa qada, dan Allah pun mentakdirkannya. Wa kullu insanin muyassarun lima khuliqa lah. Semua manusia itu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya, sesuai dengan apa yang Allah catat baginya. Amma ahlul jannah fayassaruna li amali al-jannah. Adapun penghuni surga akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Dan sudah kita sampaikan, Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak masuk surga, yang dengannya Allah memudahkan jalannya menuju surga, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak masuk neraka, dan Allah pun membuka pintu baginya untuk terus berbuat, akhirnya yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Semua ada hukum sebab akibat. Ya, Allah tidak semena-mena begitu saja. Allah tidak langsung begitu saja menjerumuskan orang ke dalam neraka, kecuali dengan orang itu yang pertama kali menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Demikian pula yang mereka betul-betul berusaha mencari jalan menuju surga, berusaha sekuat tenaga mencari jalan menuju surga, maka semakin Allah mudahkan jalannya menuju surga tersebut. Allah terus berikan hidayah, berikan taufik, Allah berikan pertolongan. Meskipun terkadang banyak halangan dan rintangan, tetap Allah akan mudahkan. Karena Allah tahu orang ini berhak masuk surga, maka Allah pun membantu dia untuk berbuat sebagaimana perbuatan penghuni surga tersebut. Amma ahlul jannah fayassaruna ila amali ahli jannah. Adapun penghuni surga, Allah mudahkan jalan mereka untuk berbuat sebagaimana perbuatan penghuni surga. Wa amma ahlun nar fayassaruna li amali ahli nar. Adapun penghuni neraka, Allah mudahkan jalannya di dunia ini untuk terus-menerus berbuat perbuatan maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, sehingga dia pada akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ya, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiati baina fadli wa adlihi. Ini yang ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berada dalam kehendak Allah, antara keutamaan dari Allah, antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga itu karunia keutamaan dari Allah, yang masuk neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian wal a'malu bil khawatim. Dan ukuran amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhir hayatnya. Ini yang
sebetulnya harus terus kita renungkan. Ya, harus kita terus pikirkan, harus betul-betul kita siapkan. Bisakah kita mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah? Nasallahu husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah akhir yang baik. Ya, makanya jangan terlalu bangga dahulu dengan apa yang kita lakukan sekarang. Belum apa-apa kita ini. Ya, belum mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik min su'il al-khatimah. Ya, wal amal kata Rasulullah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ukuran amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhirnya. Faqad yukhtam lirrajuli bi'amalin shalihin ba'da isa'atin fayadkhulul jannah. Maka terkadang seorang itu mengakhiri hayatnya atau hidupnya dengan amal soleh, padahal sebelumnya dia berbuat apa? Kemaksiatan, berbuat banyak penyimpangan. Cuma Allah tahu orang ini hatinya baik, ya. Karena apa? Dia meskipun tersandung, tergelincir sana sini, cuma dia berusaha untuk bangkit, untuk berusaha mencari kebenaran, berusaha beramal soleh, dan betul hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah selamatkan dia sebelum dia meninggal dunia. Dan ini mungkin banyak kita saksikan, berapa banyak orang dahulu, istilahnya mursal, banyak berbuat maksiat pada akhir hayatnya, atau mungkin setelah pensiun, tobat, masya Allah, alhamdulillah, masih ada harapan untuk dia mengakhiri hayatnya dengan husnul al-khatimah. Semua dengan taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia fadl min Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhtam lirrajuli bi'amalin shalih ba'da isa. Maka terkadang seorang itu diakhiri hayatnya dengan amal soleh setelah dia berbuat banyak kejelekan, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dahulunya dia berbuat seperti amalan penghuni api neraka, sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal saja, selangkah saja. Namun takdir mendahulinya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni surga, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kalau kita melihat orang itu banyak berbuat maksiat, terkadang perlu kita ingat hadis seperti ini. Mungkin bisa saja dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, maka perlu untuk kita terus mendakwainya, menasihatinya, jangan putus asa. Selama dia masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah, terus dekati, terus nasihati. Karena Rasul telah menjanjikan ada salah seorang di antara kita yang awalnya jelek namun akhirnya baik. Semua itu perlu untuk kita berusaha menyelamatkan orang-orang tersebut. Demikian pula terkadang tidak boleh kita sombong, ataupun atau meremehkan orang. Menang-menang kita sudah banyak ibadah, yang lain berbuat maksiat, kita kemudian menvonisnya dengan hal-hal yang tidak terpuji. Sebagaimana kita, dua orang sebelum kita, dari umat-umat sebelum kita, dua orang dari Bani Israel yang bersaudara, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Setiap yang ahli maksiat ini berbuat maksiat, yang ahli ibadah menasihati, aksir, berhentilah berbuat maksiat. Dinasihati terus sampai bosan, sampai dia terakhir mengatakan engkau termasuk penghuni api neraka. Ketika Allah memaafkan keduanya, Allah masukkan yang berbuat ahli maksiat, yang berbuat maksiat ke dalam surga, yang ahli ibadah ini masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan, bertanya kepada yang ahli ibadah tadi, dari mana engkau tahu aku akan memasukkannya ke dalam neraka? Dari sinilah pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kam min hasanatin tudkhil sahibaha finnar. Berapa banyak perbuatan baik seseorang memasukkannya ke dalam api neraka. Wa kam min sayiatin tudkhil sahibaha ilal jannah. Namun sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang berbuat kejelekan itu masukkannya ke dalam surga. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, bagaimana kok bisa demikian? Yang berbuat baik masuk surga, yang berbuat baik masuk neraka, yang berbuat jelek masuk ke dalam surga. Kok dibalik? Apa nggak salah? Jawabannya tidak.
Namun apa? Perlu salah. Perlu penjelasan, perlu perincian. Imam Al-Qayyim mengatakan seperti ini dengan alasan berapa banyak orang yang berbuat kebaikan, kebaikannya memasukkannya ke dalam neraka. Karena apa? Seperti tadi, sombong. Ya. Sampai saya memponis saudaranya apa? Masuk neraka. Dari mana dia tahu hal yang gaib seperti itu? Maka Allah pun masukkannya ke dalam apa? Ke dalam neraka. Makanya ketika orang itu berbuat ibadah, banyak introspeksi. Harus ingat berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, masih belum seberapa ibadahnya. Jangan sombong dahulu. Jangan merasa dia telah memberikan nikmat kepada Allah atau meremehkan saudaranya yang lain. Perlu terus untuk introspeksi. Makanya di antara hikmah atau rahasia mengapa kita disyariatkan, dianjurkan untuk istighfar selesai salat fardu, di antaranya apa? Untuk memerangi perasaan-perasaan seperti perasaan-perasaan apa? Sombong ketika selesai beribadah. Karena Rasulullah idza insarafa min salati istaghfara salasa. Kata sahabat Rasulullah beliau mengatakan Rasul SAW selesai salat fardu istighfar 3 kali. Secara umum nama istighfar itu selesai orang berbuat maksiat. Namun ini apa? Selesai salat disuruh istighfar. Apa rasanya kata para ulama? Untuk memerangi perasaan al-kibr, sombong, ataupun apa? Merasa telah berbuat yang sebanyak-banyaknya. Ingat bahwasanya mungkin dalam salat Anda kurang ikhlas, mungkin dalam salat Anda kurang ittiba, banyak istighfar. Jangan sombong dahulu. Jangan pernah mengatakan, ana termasuk penghuni surga. Ana telah berbuat dan sedikit dan sebagainya. Harus orang itu merasa selalu kurang imannya, kurang amalnya, kurang ilmunya dan sebagainya. Jangan merasa telah sempurna. Rasulullah SAW saja tadi istighfar selesai salat fardu menunjukkan bahwasanya orang itu harus tawadhu dalam segala hal. Demikian pula kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berapa banyak kejelekan itu memasukkan pelakunya ke dalam api, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi orang itu berbuat kejelekan, hancur hatinya. Kemudian dia apa? Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang mana perbuatannya tersebut akan mengalahkan perbuatan orang yang dahulunya pernah berbuat apa? Kebaikan. Jadi mungkin bisa kita saksikan berapa banyak teman-teman kita yang sudah lama karena sudah bosan belajar ilmu, bosan belajar ilmu, belajar beribadah, terkadang mengalami futur, mundur ke belakang. Yang ini yang baru masuk, tahu dakwah salafiyah, masya Allah, nggak pernah terlambat kajian, nggak pernah terlambat misalnya salat 5 waktunya, nggak pernah terlambat tahajudnya sebagainya, mengalahkan yang istilahnya yang kawan, yang senior. Ini berapa banyak seperti itu. Ini adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang harus memikirkan innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhir hayatnya. Jangan bangga jauh. Kita pikirkan bisakah kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Kita berusaha, kita mohon kepada Allah semoga kita bisa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa qad yuqtam lirrajul bi amalin khabithin ba'da a'malin salihatin fayadkhulan nar. Terkadang seseorang itu diakhiri hidupnya dengan perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat, setelah dia dahulunya pernah berbuat perbuatan yang baik, berbuat amal-amal as-salih, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Awalnya baik, pertengahannya baik, akhirnya jelek. Namun ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ada sebabnya. Sekali lagi semua ada hukum sebab akibatnya. Di antara sebabnya karena orang itu ketika awal-awal berbuat kebaikan, pertengahan berbuat kebaikan, itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdulin nas hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahlil an-nar fa yadkhulaha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dahulunya dia berbuat perbuatan penghuni surga fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia. Kelihatannya masya Allah rajin belajar ilmu agama, rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin bersedekah dan sebagainya. Namun yang nampak di hadapan manusia. Padahal Allah tahu orang itu ingin untuk dipuji, untuk didengar ucapannya dan sebagainya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan wanita atau yang lainnya. Maka Allah membalikkan keadaannya. Pada akhir hayatnya Allah jadikan dia
mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah. Oleh karena itulah seorang muslim, sekali lagi seorang hamba harus betul-betul terus introspeksi. Apakah dia betul-betul beramal ikhlas karena Allah ataukah tidak? Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Akhir hayatnya diancam su'ul khatimah. Dan dari sini pula seorang muslim tidak dibolehkan untuk apa? Memberikan gelar misalnya syahid atau penghuni surga kepada orang yang awalnya kelihatan berbuat kebaikan, karena tidak tahu hatinya. Bisa jadi apa? Dia berbuat perbuatan yang baik itu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ibratu bil khawatim. Sekali lagi ukurannya pada akhir hayatnya. Cuma jangan juga disalah kaprah. Jangan mengatakan tidak apa-apa, lakoni menangkari. Nanti saja pada akhir kalau mau datang malakul maut, nanti saya akan apa? Bertobat. Dari mana Anda bisa mengetahui kalau Anda akan meninggal dunia pada waktu itu juga? Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sa'ida illa man qadallahu lahu sa'adah wa qaddaraha lahu wa katabaha wa ja'alahu min ahliha. Tidak ada orang yang berbahagia kecuali orang-orang yang telah Allah takdirkan baginya kebahagiaan dan Allah telah qaddaraha dan mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu tidak akan mungkin bisa bahagia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan betul-betul menjalankan apa yang telah Allah gariskan untuk menuju kepada kebahagiaan tersebut. Demikian pula wala syaqiyya illa man qadallahu lahu syaqawa wa qaddaraha lahu wa katabaha wa ja'alahu min ahliha. Demikian pula tidak ada orang yang sengsara kecuali yang Allah telah takdirkan kesengsaraan baginya dan Allah telah mencatatnya dan dia dijadikan sebagai orang-orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun mereka yang akan ditanya. Jangan ditanya mengapa Allah menjadikan orang itu bahagia, memberikan orang yang sengsara. Tidak boleh Allah ditanya. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa? Kehendaknya. Manusia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Meskipun demikian, kita yakini Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Yang pertama, wajib untuk kita meyakini Allah Maha mengetahui. Dan Allah telah menyatakan dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya orang kafir tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan apa? Kembali lagi berbuat yang seperti yang mereka lakukan dahulu. Artinya tidak akan mungkin mereka dikeluarkan dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar dari api neraka, dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Mustahil orang kafir apa? Masuk ke dalam surga.
hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin orang kafir masuk ke dalam surga kecuali kalau unta bisa masuk apa? Ya, lubang jarum. Artinya ya, tentunya yang lubang jarum yang sudah ma'ruf, ya jangan dibuat-buat lagi. Ya. Ini mustahil. Artinya ketika Allah mengambil dengan genggamannya ya orang-orang dalam api neraka itu tidak akan mungkin. Istilahnya apa? Katut orang kafir, tidak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui. Ya. Ini pertanyaan tulang sulbi itu di mana letaknya? Ini di mana, Pak? Tahu. Ya. Pak dokternya nggak tahu ya. Udah sini kan? Iya kan? Tulang sulbi kan sama aja. Iya. Ya insya Allah tulang rusuk atau tulang sulbi ini kurang lebih sama. Letaknya kan di apa? Di pinggang namanya ya. Ya kurang lebih kan itu. Ya itu Allah Ta'ala alam. Nanti dilihat aja di anatomi kedokterannya nanti. Iya. Apakah orang tua Nabi Muhammad SAW Nabi masuk neraka? Iya. Ya, kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka dengan persaksian dari putra mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang sahabat bertanya, Aina abi, di manakah orang tuaku? Artinya di surga atau di neraka? Rasul pertama kali tidak atau Rasul mengatakan binar, di neraka. Kemudian ketika orang itu mau pulang, Rasul mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam api neraka. Ini ayahnya Rasulullah SAW. Adapun ibundanya beliau SAW juga demikian. Ketika Rasulullah SAW meminta izin untuk memintakan ampun kepada Allah untuk ibundanya beliau, tidak diberikan ampun. Bahkan turun ayat yang berbunyi, maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah ulil qurba, kerabat mereka, orang tuanya atau yang lainnya, setelah jelas bagi mereka annahum min ashabil jahim, karena mereka adalah termasuk penghuni neraka al-jahim. Ini berkaitan dengan izinnya Rasulullah kepada Allah untuk mintakan ampun, namun tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sempat menerjemahkan sebuah buku yang saya kasih judul Kafirkah Kedua Orang Tua Ar-Rasul SAW, yang ditulis oleh Mula Al-Qari dengan ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Di situ dibawakan riwayat-riwayat dan juga dalil yang menyatakan kedua orang tua Rasul masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang mengatakan, kok begitu teganya antum mengatakan seperti itu? Kita katakan Rasul Islam sendiri, putra mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Mana yang lebih menghormati, yang lebih kasihan, Anda atau Nabi Muhammad SAW dengan kedua orang tua beliau? Itunya beliau yang lebih kasih sayang kepada orang tuanya. Namun karena memang adalah agama Allah, suatu hal yang Allah wahyukan kepada beliau, maka beliau menyatakan sesuai dengan keadaan apa adanya. Bahwasanya kedua orang tua Rasul di dalam api neraka. Ya. Dan dari sini kita mengetahui tidak ada manfaat nasab keturunan tanpa al-iman wal amal as-salih. Ini orang tuanya Rasul langsung itu masuk ke dalam api neraka. Apalagi yang sudah 14 abad lebih mengaku dan Rasulullah SAW dijamin masuk surga, atau bahkan sudah punya kaplingan di surga dan seterusnya. Ini adalah suatu hal yang batil. Makanya Rasul mengatakan
Man batta bi amalu lam yusib binasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak akan mungkin dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya. Orang yang diberikan kepada orang mukmin di surga dan yang diberikan orang kafir akan juga jadi jatuh di Allah. Iya, semua kejadian baik yang ada sekarang di dunia, demikian pula baik mereka yang sudah masuk dalam surga, masuk neraka, kenikmatan atau azab, itu semuanya telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Semua kejadian tidak ada yang bisa meleset dari apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Ini wajib untuk kita meyakininya. Ya. Jadi surga sama neraka kekal. Ya. Jadi peristiwanya tercatat secara rinci. Iya, terperinci seperti tadi. Dikatakan apa? Allah mengetahui secara terperinci, secara global, semuanya. Masih ada pertanyaan lagi? Jadi orang tua Nabi itu selamanya di neraka. Iya, selamanya dalam api neraka karena mereka kafir, musyrik, tidak mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang diambil Allah untuk anak Adam itu diambil dari tulang sulbi atau dari tulang punggung. Tadi ayatnya jelas ala buhurihim. Allah mengambil dari mereka dari punggung mereka. Demikian pula dalam hadis ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam, mengambil perjanjian dari tempat tersebut. Wallahu taala alam. Masih ada lagi? Ya. Disampaikan bahwa ketika Mi'raj Nabi SAW, karena dikisahkan bahwa Nabi melihat para penghuni neraka. Iya. Nah, kita imani bahwa saat ini surga dan neraka itu ada dengan penghuni-penghuninya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi penghuni surga dan neraka saat ini itu umat dari siapa, dan apakah mereka tidak melalui hari akhirat yang telah kita jumpai? Ya, ada pertanyaan tentang masalah Isra wal Mi'raj, yaitu ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Subhanahu wa taala tentang penghuni surga dan penghuni api neraka. Pertanyaannya, kejadian seperti ini, apakah yang dilihat oleh Nabi SAW dari penghuni neraka, penghuni surga itu umat dari siapa? Padahal belum terjadi hari kiamat, belum terjadi hari penghisaban dan sebagainya, kok sudah ada para penghuni surga, para penghuni neraka. Ini sekali lagi kalau kita memahami ayat wallahu ala kulli syai'in qadir, akan mudah untuk kita memahami dan mencernanya. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya Allah memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu telah terjadi. Allah Maha Kuasa. Allah menampakkan kepada Nabi SAW itu sesuatu yang hakiki dan itu pasti akan terjadi pada waktu nanti hari kiamat kelak. Kita yakini para penghuni surga, penghuni neraka tidak ada sekarang. Surga dan nerakanya sudah ada. Cuma penghuni surga, penghuni nerakanya tidak ada. Karena belum terjadi hari kiamat, belum ada hari penghisaban. Namun yang dilihat oleh Nabi SAW itu adalah apa yang Allah tampakkan kepada beliau, dan itu akan terjadi sesuai dengan nantinya. Jadi sekali lagi, kok bisa? Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita yakin seperti ini, insya Allah mudah untuk mencernanya.
Iya, saya rasa cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Barakallahu fikum wa aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.